Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Anang. Nah, siang ini kita akan berdiskusi ya, Pak Agus, J, karena sepertinya saya lihat kok Pak Agus itu banyak pikiran ya. Nah, ngantuk ada Pak apa Anang. sih? Ada apa sih sebenarnya Pak Agus? Kok kelihatannya agak gimana gitu? Gini Pak Anang, sebenarnya ada masalah yang saya hadapi dan saya itu butuh teman sharing lah seperti itu. Jadi masalahnya kita kan juga guru olahraga, sama-sama guru olahraga. Kayak gini Pak Anang. Saya itu menghadapi murid yang kurang apa ya, intinya kurang minat belajarnya kurang kalau pembelajaran teori Pak Anang kalau olahraga. Itu Pak Anang. Oh, berarti ketika olahraga di dalam kelas minat mereka berkurang ya Pak Gus? J, seperti itulah. Itu gimana Pak Anang? Menurut Pak Anang itu solusinya gimana itu? Oke, sebelum kita masuk ke solusi ya Pak Agus, J, eh, kira-kira setelah diskusi ini nanti apa yang Pak Agus harapkan nantinya? yang saya harapkan itu mendapatkan solusi dan pencerahan Pak Anang dari permasalahan ini jadi bisa mengatasi problem-problem yang saya hadapi di kelas atau sehari-hari saat pembelajaran PJOK di kelas, di dalam kelas atau pembelajaran PJOK di saat teori Pak Anang seperti itu. Oh, begitu ya jadi Pak Agus, kendala-kendala yang dihadapi Pak Agus seperti itu. Terus J, eh, mungkin bisa lebih rinci diceritakan lagi Pak Agus, kurang minatnya itu seperti apa itu, anak-anak itu? oh, gini Pak, jadi akhir-akhir ini saya merasa itu siswa saya itu males Pak, males saat mengerjakan tugas, saat pembelajaran teori. Nah, dari murid saya 26, ya, itu ada 8 anak yang selalu terlambat mengerjakan tugas dari saya saat teori seperti itu. Jadi hanya 8 anak tersebut sebenarnya. Jadi ya gimana kalau 8 anak kan termasuk dari 26 kan termasuk juga lumayan banyak gitu Pak Anang. Seperti Hmm. itu. Terus untuk keterlambatan pengumpulan tugas-tugas itu, anak-anak itu hanya di mapel olahraga aja atau ada mapel lain juga Pak Agus? Kalau sepengetahuan saya Pak, itu hanya di mata pelajaran PJOK aja. Itu hanya di kelas saat teori aja. Tapi anak-anak tersebut itu juga semangat Pak kalau pembelajaran praktek. Hanya itu pembelajaran teori itu anak-anak itu kurang maksimal atau kurang istilahnya kurang seneng lah kalau pembelajaran olahraga di dalam kelas atau teori seperti itu. Terus kira-kira anak-anak itu kok bisa seperti itu selain mereka kurang berminat, itu anak-anak itu seperti apa? Mungkin pasif atau gimana itu anak-anak? Kalau sepengetahuan saya atau sepenglihatan saya itu anak-anak itu kurang antusias Pak. Jadi anak-anak yang kelas 4 terutama itu kan kalau sebenarnya di luar kelas itu anak-anak itu tersebut aktif, tapi kalau di dalam kelas kurang begitu aktif kalau teori pembelajaran PJOK. Seperti itu. Mungkin motoriknya dengan gaya berpikirnya juga beda, Pak. Seperti itu. Terus mungkin menghadapi hal seperti itu dari Pak Agus sendiri, bagaimana cara Pak Agus mengajar saat pelajaran olahraga di kelas Pak Agus? Kalau saya itu kebiasaan kan kalau ada buku pendamping kalau anak-anak SD itu, Pak.
Terus saya menjelaskan materi-materi itu. Setelah itu kan ada asesmen-asesmen, itu anak-anak itu saya suruh mengerjakan, Pak. Nah, pada saat mengerjakan itu biasanya anak-anak yang 8 ini itu kurang begitu berminat, bahkan yang dikerjakan hanya satu dua saja kalau disuruh mengumpulkan. Bahkan ada yang satu anak tidak mengerjakan sama sekali, seperti itu. Jadi itu ya Pak Agus permasalahannya yaitu anak-anak tidak aktif saat pelajaran ya. Ya, Kemudian mereka terlambat ketika mendapatkan tugas disuruh mengumpulkan pasti belakangan terus 8 anak itu ya. iya, Nah, Pak. sekarang Pak Agus kan sudah tahu ini akar masalah dari anak-anak tadi. Mungkin karena pembelajarannya tadi ya, pembelajaran dari Pak Agus tadi. Mungkin selanjutnya apa upaya dari Pak Agus yang akan dilakukan untuk pembelajaran yang akan datang? Mungkin saya berpikirnya untuk mengkombinasikan, Pak, dengan PKPD itu dengan media pembelajaran yang menarik. Jadi anak-anak itu sudah mengerti tanpa harus mengerjakan lewat pembelajaran. Misalnya pembelajaran media itu lewat video dan sebagainya, seperti itu, Pak. Jadi intinya pembelajarannya bisa lewat berbagai macam arah ya, arah dalam artian media pembelajarannya banyak sekali ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Seperti ya. itu. Mungkin Pak Agus eh, tadi kan sudah memberikan opsi-opsi ya sebenarnya untuk pembelajarannya. Nah, jadi ketika sudah diberikan hasil-hasil, bukan hasil sih, opsi-opsi pembelajaran, hasilnya bagaimana kelihatannya Pak Agus? Untuk Dengan hasilnya nah, mungkin baru kelihatan perubahannya beberapa anak saja, Pak. Tapi ya ada sedikit perubahan lah, tapi berbeda dengan yang sebelumnya, seperti itu, Pak. oh Tapi ya, mungkin ada masukan lagi dari Pak Anang dulu gimana, seperti itu. ya nanti dari upaya Pak Agus tadi ya dengan metode-metode yang banyak dalam artian mereka bisa mengeksplor lewat mana saja itu sudah upaya yang bagus sekali yang dilakukan Pak Agus ya. Iya, Mungkin kami ini mereka hanya merasa jenuh awalnya mungkin ya, jenuh karena biasanya mereka di luar beraktivitas, bergerak, main ya karena berpindah di dalam ruangan atau materi di dalam ruangan, jadi mereka kurang antusias dan juga mungkin mereka kurang memahami juga materi yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Nah, eh, untuk selanjutnya eh, upaya yang akan dilakukan oleh Pak Agus ya setelah memberikan metode-metode tadi, selanjutnya apa yang akan dilakukan Pak Agus? ya setelah mendengar masukan dari Pak Anang lewat metode-metode yang dilakukan tadi, selain metode, saya juga akan merefleksi pembelajaran olahraga selama ini ya, Pak, yang saya lakukan. Mungkin saya gimana ya, kurang maksimal menggunakan satu metode ini, tapi tidak mencari solusi untuk menggunakan metode-metode yang lain yang bisa membuka semangat atau minat belajar anak-anak tersebut, Pak. Seperti itu. Saya setuju Pak Agus untuk merefleksikan tadi ya. Jadi langkah yang Pak Agus ambil itu sudah tepat dan
saya sangat setuju sekali Pak Agus dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Agus. Iya Pak, syukurlah kalau begitu Pak. Saya sedikit beban di pikiran sedikit berkurang Pak, karena sudah sharing hari ini menemukan solusi dengan Pak Anang dengan masalah yang saya hadapi beberapa belakangan ini Pak. Setelah diskusi ini, mungkin Pak Agus mempunyai komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik Pak, seperti yang saya ceritakan, yang diberi masukan dari Pak Anang tadi, menggunakan metode-metode yang lain, menyiapkan beberapa media pembelajaran, serta juga merefleksi setiap kegiatan pembelajaran PJOK tersebut Pak. Wah, mantap, jempol Pak Agus. Sekali setelah itu saya yakin sama Pak Agus bakal mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang selanjutnya tadi ya, dalam artian merefleksikan dan lain-lainnya tadi. Saya hanya bisa yang terakhir mengucapkan semangat Pak Agus buat Siap Pak, semangat. siap. Mungkin itu Pak Agus Ya, dari saya ya. ya Pak Anang, terima kasih Pak Anang sudah menemani sharing saya pada siang hari ini, walaupun sedikit ngantuk dan sebagainya, Pak Anang juga menerimanya dengan baik. Terima kasih Pak Anang sekali lagi. Siap, sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum Pak Anang, apa kabar hari ini? Kok kelihatannya pucat, ngantuk sekali, ada apa ini? Wah, waalaikumsalam Pak Agus, selamat siang. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Pak Agus, walaupun agak sedikit ya gelisah-gelisah panik gitu Pak Agus. Oh seperti itu toh Pak Anang. Gelisah, geli-geli mendesah bukan ya? Wah, Bukan itu ya? bukan Pak Agus. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Anang untuk terkait kegelisahan yang Pak Anang rasakan saat ini. Kebetulan sekali Pak Agus, Pak Agus berkenan untuk bisa saya ajak ngobrol ya. Mungkin Ya, tidak lama-lama Pak Agus, 10 sampai 15 menit saja lah. Semoga Pak Agus bisa meluangkan waktunya ya buat saya. ya. Ya sangat bisa sekali Pak Anang, karena juga saya kebetulan lagi longgar ini, santai. Kira-kira Pak Anang mau ada apa yang diomongin Pak Anang? Begini Pak Agus, karena kita itu sama-sama guru olahraga ya Pak Agus, Oke. saya ingin sharing membahas masalah yang saya hadapi saat praktek senam lantai Pak Agus. Jadi begini, ada beberapa siswa saya itu tampak kurang minat Pak Agus saat melakukan senam lantai, jadi kurang antusias seperti itu. Oh, seperti itu. Baik, Pak Anang. Berarti tujuan kita hari ini adalah menemukan cara untuk meningkatkan minat siswa dalam praktek olahraga, terutama praktek senam lantai, gitu, Pak Anang. Iya Pak Bukan Agus. apakah seperti itu, Pak Anang? Leres Pak Agus, benar sekali. Terus setelah tujuan tadi, terus apa harapan utama Pak Anang terkait dengan hal ini, Pak? Jadi gini Pak Agus, saya berharap mereka itu lebih gimana ya, antusias lah ketika mengikuti kegiatan praktek senam lantai. Terutama ya mungkin dianggap membosankan atau sulit ya, karena senam lantai itu kan butuh keberanian juga. Jadi mereka itu banyak yang kurang antusias karena tidak berani Pak Agus. Seperti itu. Menarik, Iya. menarik sekali ya Pak Anang. Sekarang sebelum ke yang lebih lanjut, kita identifikasi dulu Pak Anang.
Saya bertanya dulu, mungkin apa yang sudah Pak Anang lakukan atau perhatikan tentang penyebab kurangnya minat siswa saat praktek olahraga, terutama praktek senam lantai, Pak Anang? Gini Pak Agus, jadi kemarin itu ada beberapa siswa itu Pak Agus, mengeluh ketika olahraga dan apalagi pada materi senam lantai Pak Agus. Jadi mereka merasa terlalu lelah ketika habis olahraga senam lantai. Nah, ada juga yang merasa tidak percaya diri Pak Agus saat melakukan senam lantai. Karena mereka merasa gerakan senam lantai itu sulit-sulit. Nah, Oh iya, oh seperti seperti itu. itu Pak Anang. Hmm. Oh, berarti ada dua faktor ya ini yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor kelelahan fisik dan faktor yang tidak percaya diri. Iya, bagus, Mungkin benar. selain itu apa saja yang mempengaruhi minat siswa, Pak, menurut Pak Anang itu? Menurut saya ya Pak Agus, mereka itu eh, mungkin loh ya, kurangnya variasi dalam kegiatan yang saya lakukan Pak Agus. Kadang-kadang prakteknya itu mungkin dari mereka itu merasa monoton, jadi hanya itu saja begitu. Jadi kayak kurang bervariasi gitu loh Pak Agus bagi siswa itu. Oh, itu pengamatan Pak Anang yang bagus. Terus sekarang bagaimana perasaan Pak Anang tentang situasi saat ini yang Pak Anang hadapi? Bagaimana biasanya Pak Anang merespon saat siswa-siswa tersebut yang kurang tertarik atau kurang minatnya kurang pada saat praktek senam lantai, Pak? Tuh, jadi responnya Pak Anang, perasaannya Pak Anang itu seperti apa? Nah, untuk perasaan saya itu ya Pak Agus, dengan keadaan siswa-siswa yang kurang minat tadi, saya itu merasa gelisah, gelisah dalam arti saya itu harus bagaimana, nah, biar mereka itu eh, berani mencoba untuk senam lantai tadi Pak Agus. Kemudian saya mencoba berbagai cara, itu cara untuk memvariasikan eh, senam lantai itu agar mereka tertarik. Tapi hasilnya itu masih kurang memuaskan Pak Agus menurut saya. Jadi saya biasanya memberikan motivasi verbal, tapi tidak selalu berhasil. Jadi kayak mental-mental, jadi tidak bisa masuk ke para siswa-siswi. Oh, seperti itu Pak Anang. Jadi bagaimana Pak reaksi siswa itu terhadap motivasi yang Pak Anang berikan itu? Mungkin apakah ada metode yang lain yang pernah berhasil atau lebih baik dari metode yang pernah Pak Anang gunakan? Seperti itu. Jadi gini Pak Agus, eee, tidak semua siswa sih sebenarnya semua siswa tidak antusias sih tidak. Ada juga beberapa siswa yang merespon dengan baik ketika saya membuat aktivitas menjadi kompetitif Pak Agus. Tapi ya kembali lagi Pak Agus, karena siswanya itu lumayan banyak ya Pak Agus, jadi berbeda-beda. Jadi masih ada juga yang kurang berminat, tapi juga ada yang eee, sedikit bertambah minatnya, seperti itu. Oh, seperti itu. Gini Pak Anang, jadi sekarang kita kan sama-sama guru olahraga, kita sharing aja. Mari kita berikan tindakan yang bisa kita ambil itu seperti apa. Ya mungkin yang bisa Pak Anang ambil nanti ya seperti apa. Berdasarkan identifikasi tadi. Mungkin ide apa yang bisa Pak Anang coba untuk meningkatkan siswa dalam kegiatan olahraga tersebut, terutama praktek senam lantai, Pak. Seperti itu. Gini Pak Agus, jadi mungkin nanti saya bisa menambahkan ya, menambahkan variasi-variasi entah itu dalam kegiatan atau membuat lebih menyenangkan ketika olahraga Pak Agus. Kemudian eh, contohnya aja lah, contohnya dengan memberikan permainan atau tantangan kelompok. Jadi ketika mereka dibuat kelompok pasti mereka akan kayak berkompetisi seperti itu. Jadi mendorong mereka gimana ya? Eh, jangan sampai kalah dengan si A, si B, si C seperti itu. Nah, Ya, saya juga
nantinya akan bisa memberikan penghargaan walaupun itu hanya kecil-kecilan untuk usaha mereka. Mungkin usaha dalam arti mereka berani mencoba, mereka mengurangi ketakutan mereka walaupun tetap salah, Pak Agus. Ya, itu menurut saya itu ide yang bagus, Pak Anang. Tapi kalau bagaimana kita juga membuat rencana yang lebih spesifik, misalnya di sesi berikutnya Pak Anang mencoba menggabungkan permainan dalam senam lantai dan mungkin membuat gerakan senam lantai lebih sederhana terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan diri siswa. Jadi dikombinasikan antara senam lantai dengan permainan, terus yang gerakannya itu bisa gerakan yang sederhana dulu jadi bisa bertahap seperti itu, Pak Anang. Mungkin lebih dispesifikkan lagi seperti itu. Gimana Pak Anang? Siap, Pak Agus. Saya sangat setuju, Pak Agus, dengan tadi ya memberikan kombinasi-kombinasi tadi ya. Mungkin nanti saya akan memulai dengan aktivitas yang lebih ringan tadi, tidak langsung ke senam lantai, tapi dari yang tahap ringan dulu, ringan, sedang, baru yang mungkin sulit ya Pak Agus. Dan tujuannya kenapa kok dari ringan, sedang ke sulit itu biar mereka mencoba dari hal yang kecil dulu. Seperti itu. Saya suka Pak Anang dengan pendekatan yang Pak Anang lakukan. Dengan bertahap dan berfokus pada keterlibatan siswa, saya yakin penyesuaian ini siswa itu juga akan lebih tertarik Pak Anang. Apalagi mungkin permainan Pak Anang yang dikombinasikan dengan senam lantai itu bisa menarik siswa. Mungkin kedepannya siswa-siswa yang seperti kurang berminat, kurang semangat saat senam lantai terutama itu akan menjadi lebih semangat lagi. Terus langkah pertama yang akan Pak Anang lakukan itu seperti apa Pak? Seperti itu. Rencana lebih. Jadi begini Pak Agus, dari diskusi kita tadi ya Pak Agus, jadi saya bisa mengambil suatu kesimpulan yang nantinya saya akan mencoba merencanakan ya Pak Agus, merencanakan sesi yang lebih variatif, jadi biar para siswa itu tidak merasa monoton tadi ya, tidak merasa monoton, dan juga minat dari mereka bertambah. Mungkin nanti sebelum materi inti mungkin nanti ada permainan-permainan kecil ya Pak Agus. Jadi mungkin bisa dibilang pemanasan dulu lah, pemanasan dengan permainan. Jadi di awal sudah kita pancing untuk antusias mengikuti olahraga, walaupun nantinya juga di akhir-akhir masuk ke materi yang sulit, mungkin mereka sudah panas dulu ya, panas karena pemanasan di awal ada permainan kecil-kecil jadi semangat, otomatis nanti dalam mengikuti materi inti mereka lebih siap Pak Agus. Jadi mereka lebih tertarik gitu. Bagus sekali Pak Anang. Itu berarti komitmen Pak Anang hari ini itu sangat bagus dan itu saya sepakat Pak Anang untuk membuat kegiatan yang lebih bervariatif juga itu sangat bagus sekali, terutama melibatkan siswa dalam perencanaan Pak Anang. Saya percaya ini akan berdampak positif ke depannya. Jika ada tantangan sepanjang jalan Pak Anang, saya siap mendukung Pak Anang karena kita juga sama-sama olahraga, kita saling tukar pikiran, bukan untuk menggurui tapi untuk sekedar sharing berbagai pengalaman yang pernah kita alami. Seperti itu Pak Anang. Wah, siap Pak Agus. Jadi begini ya intinya, jadi ketika nanti kita mendapatkan masalah khususnya di saya, nanti kita bisa sharing ya Pak Agus. Ya Jadi Pak Anang. kita bisa berkolaborasi ya Pak Agus. Jadi apa yang terjadi di sekolahan saya, kemudian apa yang terjadi di sekolahan Pak Agus, bisa kita diskusikan bareng. Jadi seperti ini tadi ya Pak Agus, jadi mendapatkan suatu pencerahan ya, pencerahan dari masalah-masalah yang kita alami ya Pak Agus. Ya,
Jadi karena gunanya rekan sejawat itu seperti itu Pak Anang. Jadi kita saling tukar pikiran, tidak untuk saling menggurui lah, kita saling bertukar pikiran untuk bisa menemukan solusi pada masalah yang kita hadapi. Terutama kita kan juga seprofesi, terutama mapel kita yang kita ambil itu juga sama. Jiwa kursa olahraga kan seperti itu. Semangat Pak siap, Anang. siap Pak Mungkin Agus. ada Terima lagi yang kasih. mau ditanyakan Pak Anang, diomongin lagi Pak Anang. Mungkin cukup Pak Agus. Saya sudah mendapatkan kalau orang sakit itu obat lah Pak Agus. Jadi ketika tadi saya ada masalah, saya sudah mendapatkan solusi-solusi untuk gimana caranya membuat antusias kepada siswa-siswi saya ya Pak Agus. Ketika mendapat materi senam lantai yang awalnya kurang percaya diri, takut, merasa bosan, nantinya dengan masukan-masukan Pak Agus tadi akan saya terapkan di pembelajaran saya sehingga mereka lebih tertarik untuk mengikuti ya Pak Agus. Ya, seperti itu, Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak Agus. Saya merasa lebih optimis sekarang Pak Agus. Sudah tidak gelisah-gelisah lagi Pak Agus. Ya Pak Anang. Mungkin dari pembicaraan kita hari ini kita juga sama-sama saling bisa memberi semangat karena kita juga sama-sama seprofesi. Kedepannya kita lebih semangat untuk mengajar siswa-siswa kita. Pedomannya kan kalau olahraga siswa harus sehat, harus kuat, harus semangat seperti Semangat. itu. Siap Pak Agus. Terima kasih Pak Anang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.